Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 6 SDN Grogol Utara 09 yang Pak Guru banggakan. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelumnya kalian bisa membuka juga di halaman 33 atau bab 4 di buku paket kalian. Mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 6 yang Pak Guru banggakan, sebelum kita mulai seperti biasa kita membaca surat atau membaca Al-Quran surat An-Naba 1-3 ayat. Kita awali dengan membaca A'udzubillah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. Anak-anakku, kita perhatikan yang pertama tadi kita telah membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa rah ya, kemudian ada mat tabi'i rahim, mimnya harus jelas ketika mat harus sukun. Kemudian amma ada wajibul guna 2 harakat, kemudian ada mat wajib muttasil yatasa 4 harakat, kemudian ada mat arid disukun lun anin naba'il azim, ada alif lam syamsiyah dan ada alif lam qamariyah, kemudian juga ada mat arid lisukun. Alladzi ada mat tabi, hum fi izhar syafawi, fi itu apa wat tabi. Kemudian yang sering salah di sini fihi mukh ya. Amma ya enggak boleh amma, salah. Amma yatasa, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Siswa-siswi kelas 6 yang Pak Guru banggakan, kita perhatikan gambar berikut ini. Di gambar pertama ada 2 siswa ya yang sedang membayar zakat kepada amil zakat. Kemudian di gambar kedua juga ada pedagang yang sedang menjual dagangannya. Di gambar ketiga ada gambar ya seorang pekerja yang sedang melakukan kegiatan di kantor, dan ada petani di gambar yang terakhir. Nah, ini maksudnya apa? Nanti akan terjawab pada pelajaran hari ini. Selanjutnya kita buka kepada pengertian zakat. Ini di buku kalian bisa dilihat, mungkin agak sedikit panjang kalau di buku kalian, tapi di slide Pak Guru ini kalian bisa membaca apa sih sebenarnya zakat itu. Ini ada seorang siswa yang ketemu dengan salah seorang kakak kelasnya. Ini dia membayar zakat, namun dia nggak tahu kenapa apa sih zakat itu. Nah, ini kata salah seorang dari kakak kelasnya menjawab bahwa zakat itu bermakna membersihkan. Zakka yuzaki, tazkiyah atau zakat itu artinya membersihkan. Secara istilah dalam syariat kita diakui zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab.
Jadi sebagian saja hartanya. Nisab apa sih? Yang sudah mencapai ambang batas minimum. Ini berapa jumlahnya, berapa banyaknya, itu kalau sudah sampai batas itu kita diwajibkan membayar zakat. Tentu zakat terbagi menjadi, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Ya, apa sih zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat pokok, ya, zakat makanan pokok, yang dalam artinya itu sebenarnya zakat untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, atau dalam bahasa lain zakat badan, ya. Zakat untuk membersihkan jiwa kita. Apa saja itu ketentuannya, ya, berupa beras atau makanan pokok yang pertama, kemudian sebanyak 2,5 kilo atau 3,5 liter per orang. Jadi ini untuk setiap orang, ya, karena ini mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia balik, mau dia belum balik, mau dia anak kecil, mau dia dewasa, mau dia anak kecil, diwajibkan, ya. Kalau seandainya dia memiliki kelebihan di malam zakat, jadi semua orang, ya, mau pembantu, mau pekerja, zakat fitrah semuanya wajib. Kemudian yang kedua ada yang namanya zakat mal, ya. Zakat harta itu dikeluarkan sesuai dengan nisabnya. Misalnya nisabnya itu disamai dengan 85 gram. Jadi kalau sudah mentok kita punya harta 85 gram emas, ya, maka kita wajib membayar zakatnya sebesar 2,5%. Ya, ini bisa misalnya 1 gramnya 400.000, maka seandainya kita memiliki kelebihan harta selama 1 tahun sebanyak 34.000 minimal dan tidak berkurang, maka kita sudah wajib membayar zakat di tahun berikutnya itu sebesar 850.000. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan zakat mal, ya. Kemudian ada jenis apa saja yang wajib dizakati, ya, di dalam zakat mal. Ya, pemilik harta, ya, orang Islam, pemilik harta balik, juga harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati, ya ini, ya. Kemudian harta tersebut juga milik sendiri dan mencapai 1 tahun atau haul. Kalau anak-anakku yang Pak Guru banggakan, selain itu Islam mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat boleh diterima oleh satu orang fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan, yang hidupnya tidak cukup sehari-hari. Yang kedua, miskin, mereka punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Yang ketiga, pengurus zakat, amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima, orang yang memiliki hutang di jalan Allah. Orang yang keenam, berjuang, orang yang memiliki perjuangan di jalan Allah, itu orang berjuang untuk perluan pertahanan Islam. Juga hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dan yang kedelapan, Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu namun dalam kesulitan pembiayaan. Nah, inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, hikmahnya apa sih? Hikmahnya itu membersihkan harta, jiwa, ya, juga membantu orang kesusahan, mendorong manusia untuk berjiwa sosial, mendorong manusia untuk bersikap jujur, dan 5, mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dan milik Allah Subhanahu. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebagai penutup, ini kita bisa simpulkan bahwa ajaran Islam meliputi bukan hanya ibadah ritual tapi juga ibadah sosial. Nah, zakat merupakan bentuk dari ibadah sosial. Yang kedua, setiap muslim harus sadar bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Jadi setiap harta kita ini ada hak orang lain, yaitu berupa zakat. Dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq sampai memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena mereka telah dianggap mengambil hak orang lain, terutama haknya orang miskin. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat menjelaskan sedikit tentang pengertian zakat untuk kalian pahami.
Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.